Ini saya dengan Pak Rusli masih di Danau Udan, ya, teman-teman. Selesai mengantar manasik, praktek manasik, ya. Semuanya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar. Tinggal kita mau pulangnya. Ya. Doakan jamaah saya 4 rombongan selamat semua. Ini rombongan 1 yang dipimpin oleh Pak Rusli. Nah, sekarang kita lihat Allahumma jihadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan masjid mansarubah wa antumah wa karrumah mimman hamjah amin kamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Masyarakatnya di bawahnya ada garis coklat, ini garis stop tawaf. Jadi Bapak Ibu ketika injak garis ini baca Bismillah Allahu Akbar sambil diketuk tangannya. Bismillah Allahu Akbar. Ya, jadi masing-masing bacanya pas injak ya. Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rombongan 2 sudah disusul rombongan 1. Berulang-ulang. Kemudian ketika tampil kita akan melintas Hajar Aswad. 3. Mas Bismillahirrahmanirrahim Akbar lajeng dicucuk. Nggih. Tepaske nggih. Tepaske nek pun luruse Hajar Aswad nembe Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Rombongan 3 masuk perjalanan disusul ya Aziz ya Rabbal ya Rabbal Alamin. 2, ini rombongan 2 yang masuk rombongan 3 rombongan 2. Syekh Qadir karo ini melatihkan tangan terus diketuk Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, jajane rasa Rombongan 4 innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Menghadap ini rombongan 4 sudah campur ya. Nanti kondisinya seperti ini, campur baur dari beberapa rombongan dari beberapa negara.
Tapi ini Bismillah, Allahu Akbar. Diketuk tangannya. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bukan gamani nggih. Allahu akbar. Monggo kalau capek. Sekarang Rabbana atina. Rukun yamani lagi. Ini rukun yamani. Bismillah, Allahu Akbar tanpa diketuk. Bismillah, Allahu Akbar. Wal isyana waj'alna minar rasyidin. Yang minggir mireng badan. Yang belakang dengar badan. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ini kegiatan tawaf di Ka'bah ya. Setelah 7 berdoa ya. Setelah tawaf 7 kali ini langsung berdoa di sini. Setelah itu kita berdoa. Sudah berdoa itu langsung ambil air zam-zam. Wasakomin birahmatika ya arhamar rahimin. Monggo dipun ujuk. Gandeng niki etok-etoke zam-zam jenengan ling ujuk kali jumeneng boten napa-napa. Ranten Kanjeng Nabi punika nek ujuk zam-zam itu sering-seringe ling ujuk kali jumeneng. Oleh zam-zam. Nek kliyo ya nak iku. Nek gandeng niki ya bayani zam-zam ngaten. Sudah di Bukit Sofa akan melakukan sa'i. Disusul regu 1. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, habis dari sini nanti lihat ke kafe. Ini Bukit Sofa. Bukit Sofa nama 05. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahil azim. Wa bihamdihil karim. Allahu Akbar. Disusul regu 1 berdoa untuk melakukan ayat bahwa illallah wa man tatawwa'a la syarika lah fa innallaha walal hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli satu mulai sa'i. Nah, ini kita ada langsung di pilar hijau. Mulai di sini sambil sana, bapak-bapak lari sambil ini sambil baca. Robbing mir, marham,
Ibu kita berhenti dulu. La illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu sudah mulai berdoa biyadika biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa zama ala syaba wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahudina walau karihal kafirun. Kalau kita berjalan nanti di pilar hijau untuk bapak-bapak disunahkan untuk berlari kecil ya, sambil berdoa Rabbikfir warham wa'fu watajawaz dan seterusnya. Kita membaca sampai subhanallah walhamdulillah. Keempat mulai berdoa ini dari Pak Sule ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah. Al-wahidul fardus samad. Alladzi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Alama hadana. Walhamdulillahi alama aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, kita akan menuju ke Putaran ke sami-sami. menuju sofa dari Marwah ke sofa. Allahumma habib ilainal iman wa yayinhu fi qulubina wa habib ilainal kufra wal fusuqa wal Empat. Dari Marwah ke sofa. Ini bentuknya seperti ini. khairan fa innallaha Sudah di sofa. syakirun alim. Dari sofa ke Marwah. Ini dari Marwah sekarang ya. Ini dari Marwah ke sofa. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sa'i, sudah selesai melaksanakan sa'i. Kita berdoa dulu sebelum kita ta'alul, menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi ada di Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika al-kamili. Allahu Akbar. dari Marwah menuju sofa. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahumma bitarkil ma'asi Syakirun alim. Mau lanjut lagi atau? Sudah? Satu sudah kok Pak. Satu sudah. Kita doa ya. Kita hormati, kita sampun menyelesaikan sa'i kita panjenengan sedaya. Sapunika lajeng ta'alul. Nggih. Wonten sing boten. Allahumma ja'al bi kulli sya'ratin nurun yaumal qiyamah
Allahumma ij'al bi kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. 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 Nah, ini ya, tahalul ya. Ini regu 4. Gunting sendiri bisa nggak? Iya, dah. Kalau gunting sendiri besok itu bisa nggak? Dan Kalau gunting sendiri bisa nggak? nanti dulu tak jelaskan dulu. Jadi tahalul itu diawali dengan doa tadi yang kata ngamini. Yang boleh menggunting rambut pertama kali adalah orang yang sudah berhaji. Berarti harus pembimbingnya atau pemandunya. Oke? Setelah bapak yang saya gunting ini, saya gunting untuk tahalul, bisa menggunting teman-teman yang lain. Jadi yang boleh menggunting rambut adalah yang sudah digunting oleh Pak Haji. Jadi jenengan yang belum berhaji belum boleh kecuali sudah digunting sama Pak Haji. Jadi nanti kan ada 4 regu. Nah, ketua regu tak potong satu. Nah, ketua regu nanti motong belakangnya semua. Oke? Setelah itu nanti ada doa terakhir ketika setelah menggunting rambut setelah tahalul. Allahumma ighfir lil muhallikina wal makrurina ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir li kulli sya'ratin hasanatan wa anni biha sayyi'atan warfa'li biha indaka darajatan. Gitu sih. Ini loh Pak tulisannya. Ya, biasa. Nanti ganti Bapak gunting yang lain. Ya. Atas pendampingan untuk melaksanakan umroh sebanyak 7 kali. Khotbah wukuf. Pendampingan umroh selama 7 kali. Gratis. Gratisnya aja seru-seru. Oh diserahke kata gitu. Oh diserahke. Pendampingan umroh gratis 7 kali. Nah nanti waktunya akan kita jadwalkan sesuai dengan seberapa lama kita sampai waktunya di puncak haji. Kalau kita masih agak cukup longgar, mungkin nanti kita akhirnya cop ke dike kok urung enak sporone kok. Allah telah memanggil kita agar kita datang ke Mekah, datang ke Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf. Karena dikatakan bahwa wukuf itu wajib, maka termasuk rukun. Banyak sekali orang yang bisa ke Mekah, bisa umroh, tapi belum tentu bisa menjalankan haji. Karena al-hajju, haji itu waktunya telah ditentukan. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah bahwa saudara-saudara semua, bapak ibu semua ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawwadakallahu taqwa wa kafakal hamma wa wajhaka fil khair wa taqabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sungguh saat ini Allah dengan berjuta-juta malaikat turun ke padang Arafah. Bahkan padang Arafah ini sekarang disucikan oleh Allah. Tanahnya disucikan oleh Allah. Semuanya disucikan oleh Allah saat ini. Dari zuhur ini sampai dengan maghrib disucikan oleh Allah. Bahkan kita sholat di mana saja disucikan oleh Allah. Mungkin kita sholat di atas tanah, sholat di atas sajadah, sama hukumnya. Karena Allah telah mensucikan tanah ini. Dan ini kata Allah, besoklah padang Arafah akan menjadi padang mahsyar, pintu kita untuk masuk ke dalam surga.
Maka saudara-saudara, pada saat berada di sini, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk meningkatkan iman takwa kita. Renungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berapa dosa-dosa yang kita lakukan? Allah turun beserta malaikat, kemudian berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah demi kemuliaanku, demi keagunganku, dan demi kesucianku, orang-orang yang berkumpul di padang Arafah dengan menggunakan pakaian putih-putih semuanya. Yang pertama, aku terima seluruh amal ibadahnya. Aku ampuni semua dosa-dosa mereka, dan akan kujadikan mereka ahli surga. Maka Nabi dengan hadisnya mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Pahala bagi orang yang berhaji mabrur, pahalanya adalah surga. Saya selalu khotib berwasiat menyampaikan, jangan ada dalam diri manusia yang sangat dibenci oleh Rasulullah adalah orang yang berangkat haji tapi keraguan hajinya. Mabrur tidak haji saya. Maka saya sampaikan kepada para jamaah haji, dikala kita sudah berada di padang Arafah ini, yakinkan haji kita pasti mabrur. Allahumma amin. Haji kita pasti mabrur, haji kita mabrur. Jangan ada sedikit pun dalam dirinya, haji saya mabrur enggak ya, jangan ada. Karena Rasulullah sangat membenci orang yang meragukan. Allah telah memanggil ke sana, kenapa kita harus ragu-ragu? Yakinlah bahwa Allah akan menjadikan kita haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, demikian khutbah singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Jadi Bapak, Allah telah memanggil kita agar kita datang ke Mekah, datang ke Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf. Karena dikatakan bahwa wukuf itu wajib, maka termasuk rukun. Banyak sekali orang yang bisa ke Mekah, bisa umroh, tapi belum tentu bisa menjalankan haji. Karena al-hajju, haji itu waktunya telah ditentukan. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah bahwa saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawwadakallahu taqwa wa kafakal hamma wa wajhaka fil khair wa taqabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sungguh saat ini Allah dengan berjuta-juta malaikat turun ke padang Arafah. Bahkan padang Arafah ini sekarang disucikan oleh Allah. Tanahnya disucikan oleh Allah. Semuanya disucikan oleh Allah saat ini. Dari zuhur ini sampai dengan maghrib disucikan oleh Allah. Bahkan kita sholat di mana saja disucikan oleh Allah. Mungkin kita sholat di atas tanah, sholat di atas sajadah, sama hukumnya. Karena Allah telah mensucikan tanah ini. Dan ini kata Allah, besoklah padang Arafah akan menjadi padang mahsyar, pintu kita untuk masuk ke dalam surga. Maka saudara-saudara, pada saat berada di sini, saya mohon dengan hormat dan sangat untuk meningkatkan iman takwa kita. Renungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berapa dosa-dosa yang kita lakukan? Allah turun beserta malaikat, kemudian berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah demi kemuliaanku,
demi keagunganku dan demi kesucianku, orang-orang yang berkumpul di padang Arafah dengan menggunakan pakaian putih-putih semuanya. Yang pertama, aku terima seluruh amal ibadahnya. Aku ampuni semua dosa-dosa mereka dan akan kujadikan mereka ahli surga. Maka Nabi dengan hadisnya mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Pahala bagi orang yang berhaji mabrur, pahalanya adalah surga. Saya selalu khotib berwasiat menyampaikan, jangan ada dalam diri manusia yang sangat dibenci oleh Rasulullah adalah orang yang berangkat haji tapi keraguan hajinya. Mabrur tidak haji saya. Maka saya sampaikan kepada para jamaah haji, dikala kita sudah berada di padang Arafah ini, yakinkan haji kita pasti mabrur. Allahumma amin. Haji kita pasti mabrur, haji kita mabrur. Jangan ada sedikit pun dalam dirinya, haji saya mabrur enggak ya, jangan ada. Karena Rasulullah sangat membenci orang yang meragukan. Allah telah memanggil ke sana, kenapa kita harus ragu-ragu? Yakinlah bahwa Allah akan menjadikan kita haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah yang berbahagia, demikian khutbah singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita. Mari kita doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Jadi Bapak di posisi lembut jumroh. Kembali ke setelah diletakkan nanti untuk jamaah Indonesia nanti akan melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim nanti akan di lantai 2 lantai 3. Nanti jalan dari tenda itu langsung mengantarkan kita di lantai 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Lantaran kita nanti melempar jumroh, persiapkan di setiap petak. Ketika nanti di tanggal 11-12 berarti kita menyiapkan kita 21 777 nanti kita siapkan di sini tempat jamaratnya. Nanti kita akan petak satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak ada yang Ubro Kobah Sayatin waridoli rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati sayatin waridoli rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati sayatin waridoli rahman. setelah lembut jumroh. Artinya berarti kita menghadap ke Ka'bah. Sampai 7 kering. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kami. Pertanyaan. Monggo. Ada? Oke, kalau saya mau untuk melontar jamarat itu ya hari tanggal 10 itu hanya sekali saja. Ya. Terus tanggal 11 3 jamarat, 12 3 jamarat, 12 13 itu jamarat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti diinstruksikan Bapak Ibu jamaah semuanya berpakaian biasa. Nah, hari pertama
ada taruh ya boleh lepas ikram. Itu pakaian biasa. Nah itu udah dari kecil udah pakaian biasa, nggak pakai sarung atau pakai celana atau pakai pencis. Boleh. Tapi dari pertama itu masih pakai ikram. Dari Arafah, Musdalifah, Mina atau Mina di pertama itu masih pakai ikram. Umrah maupun Fitri. Terus pakaian biasa. Terus kembali jumrah langsung berdoa. Umrah pertama dari kedua ketiga udah pakai pakaian biasa. Bener kan yang di itu bener tapi itu hari kedua ketiga. Ketiga sampai keempat kalau ini. Pendampingan untuk melaksanakan umroh sebanyak 7 kali. Khotbah wukuf. Pendampingan umroh selama 7 kali. Gratis. Gratis ya aja seru-seru. Oh diserahke kata dia. Oh diserahke. Pendampingan umroh gratis 7 kali. Nah nanti waktunya akan kita jadwalkan sesuai dengan seberapa lama kita sampai waktunya di puncak haji. Kalau kita masih agak cukup longgar, mungkin nanti kita akhirnya nyacop ke dike kok rung enak suarane kok. Di posisi lembah jumrah. Kembali ke setelah dilepaskan nanti untuk jamaah Indonesia nanti akan melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim nanti akan di lantai 2 lantai 3. Nanti jalan dari tenda itu langsung mengarahkan kita di lantai 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Antara kita nanti melempar jumroh, persiapkan di setiap petak. Ketika nanti di tanggal 11-12 berarti kita menyiapkan kita 21 777 nanti kita siapkan Di sini. tempat jamaratnya. Nanti kita akan letak satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Umroh khotbah. Sayatin waridoli rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman li sayatin waridoli rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman li sayatin waridoli rahman. Setelah lembah jumrah. Praktiknya berarti kita mengajar maka ada Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kering. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kami. Pertanyaan, monggo. Ada? Monggo lainnya kalau saya mau untuk melontar jamarat itu ya hari tanggal 10 itu hanya sekali saja. Nanti tetap didampingi. Terus tanggal 11 3 jamarat, 12 3 jamarat, 12 13 itu sama. Tapi kalau Bapak Ibu nanti diinstruksikan Bapak Ibu jamaah semuanya berpakaian biasa. Nah, hari pertama ada taruh ya boleh lepas ikram. Itu pakaian biasa. Nah itu udah dari kecil udah pakaian biasa, nggak pakai sarung atau pakai celana atau pakai pencis. Boleh. Tapi dari pertama itu masih pakai ikram. Dari Arafah, Musdalifah, Mina atau Mina di pertama itu masih pakai ikram. Umrah maupun Fitri. Terus pakaian biasa. Terus kembali jumrah langsung berdoa. Umrah pertama dari kedua ketiga udah pakai pakaian biasa. Bener kan yang di itu bener tapi itu hari kedua ketiga. Ketiga sampai keempat kalau ini.